Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Rochelle. Saya dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pernikahan. Yang pertama, ada pengertian. Pengertian menurut bahasa yang berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seseorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulannya, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam. Dalil nakli tentang pernikahan dijelaskan juga dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dijelaskan juga dalam hadis dalam kitab Al-Jami Al-Sahih juz 3 nomor 5066. Artinya, telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Hisham bin Zaid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami mengejar kelinci dari Ma'ru Zahran, nama tempat. Orang-orang berusaha untuk menangkapnya hingga mereka pun kelelahan. Maka aku pun ikut mengejarnya hingga aku dapat menangkapnya. Kemudian kelinci itu aku bawa kepada Abu Talha. Setelah itu, ia mengirim kedua kaki atau paha kelinci tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Tujuan pernikahan. Adapun tujuan dalam pernikahan yang baik, yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Adapun hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama yaitu sunnah. Hukum ini ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu lahir dan batin, namun ia masih sanggup mengendalikan diri dari godaan yang menerjumuskan pada perzinahan. Lalu yang kedua, hukum wajib, yaitu ditunjukkan apabila ia telah mampu menikah, mampu dari segi lahir, batin, karena jika ia tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus dalam perzinahan. Lalu yang ketiga, ada mubah, yaitu diperbolehkan. Apabila pada diri seseorang faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri orang tersebut. Hal yang keempat, ada makruh. Menjadi makruh apabila seseorang telah memiliki niat namun ia hanya mempunyai bekal untuk pernikahannya saja namun tidak untuk memberi nafkah. Lalu yang terakhir ada haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang memiliki sifat buruk dan juga apabila ia tidak memiliki biaya yang pasti untuk biaya pernikahan maupun nafkah dan hak-hak istri dan keluarganya. Lalu yang terakhir, memilih pasangan dalam pernikahan. Nah, Nabi Muhammad SAW memberi tuntunan pada kita dalam memilih pasangan, yaitu dengan mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikan atau ketampanannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Hal tersebut dijelaskan pada hadis dalam kitab Al-Jami Al-Sahih juz 3 nomor 5090, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, karena keturunannya,
karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa memilih pasangan dalam 4 hal, namun disebutkan pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Mengapa karena agamanya? Karena dengan agama, kebahagiaan sejati akan dapat terwujud ketika agama salah satunya. Ketika agama kuat, maka pasangan suami dan istri akan taat kepada Allah dan dapat memelihara dirinya. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.